Cerita ini berhubungan dengan saya yang mengamalkan, membaca surat Al-Waqiah, jadi saya ambil dari sebagian kisah masa lalu saya. Pengalaman saya mengamalkan surat Waqiah, dan cerita ketika saya amalkan dengan amaliyah yang lain. Ketika itu tahun 1986-an, saya dimasukkan pesantren Sarang Rembang, di bawah asuhan Kiai Maimun Zubair. Saya masih umur 12 tahun, baru keluar dari SD. Tapi saya sudah dididik oleh Nabi Khidir alaihi salam, dan para aulia. Bahkan saya baru umur 8 tahun sudah merokok, atas didikan Syekh Asnawi Caringin. Bapak saya tak merokok, jadi amat kecewa dan marah ketika melihat saya merokok. Bagaimana mungkin anak kecil merokok? Bagi ayah saya merokok itu aib keluarga. Akhirnya selepas sekolah SD saya lekas dipondokkan. Maksudnya agar tidak merokok, tapi malah merokok saya makin menjadi-jadi. Sehari bisa habis 2-3 bungkus. Dan uang kiriman untuk biaya pondok malah habis buat beli rokok. Hutang ke teman dan warung makin menumpuk. Saya juga diajar oleh Nabi Khidir alaihi salam. Ajarannya malah saya tidak boleh percaya perkataan guru sekolah. Dan tidak boleh mengikuti apapun ajaran mereka. Otomatis semua ujian saya jeblok. Tidak ada nilai di atas 4. Semua 4 ke bawah, sampai ada nilai 0. Juga tiap hari saya berdiri di setrap di sekolah, karena tidak menghafal pelajaran dan tidak mau membaca kalau disuruh membaca. Jika diajar oleh guru 5 kali berarti harus berdiri 5 kali. Sekolah membuat saya bosan, saya mulai tidak pernah masuk sekolah, alias bolos sekolah. Dan memilih di pinggir laut Sarang, membaca surat Waqiah. Waktu itu belum pakai puasa, masih saya baca biasa saja. Tapi ya alhamdulillah rizki mulai ada, setidaknya ada saja yang ngajak keluar jajan, atau ke warung kopi, dan memberi rokok. Ketika kecil, mungkin umur 10 tahun, saya dididik Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau menyuruh saya membeli kitab manakib dan meminta saya membaca isinya, saya jalani. Dan tiap waktu saya mojok membaca manakib berulang-ulang, saya baca artinya, dan saya takjub dengan kisah di dalamnya. Dengan karomah-karomah beliau, lalu beliau berkata, saya manusia dan kamu juga manusia, saya bisa jadi wali, kamu juga pasti bisa. Itu pesan beliau sejak kecil yang selalu saya ingat. Nah ketika saya remaja, di pesantren itu, Syekh Abdul Qadir menyuruh saya untuk melakukan ngedan sebagaimana yang beliau lakukan. Beliau mendampingiku selama dalam perjalanan ngedan itu. Dan selama saya ngedan itu saya mengamalkan waqiah dan solawat, tapi masih belum dengan riyadoh puasa. Dan selama ngedan itu alhamdulillah rokok dan makan lancar, selalu saja ada yang memberi. Saya lupa kapan saya riyadoh tirakat, yang saya ingat saya puasai sampai 3 kali. Pengalaman saya ketika mesantren di Demak, di daerah Gebang Kauman, saya diberi orang tambak udang dan sawah, serta ATM. Tapi apa yang saya dapat? Saya pakai beli material untuk membangun pesantren. Buat saya, kalau punya uang banyak juga tidak dibelanjakan di jalan Allah maka uang itu sia-sia. Saya mengajar di pesantren Demak, dari tahun 1994 sampai tahun 1999. Uang saya mengalir dari mana-mana penjuru, dan semua saya habiskan untuk membangun pesantren yang saya tinggali saat itu. Lalu saya ke Jakarta, tahun 1999. Sebuah kisah memang sudah diatur oleh Allah kisahnya, sambung menyambung. Di Jakarta dengan teman, dia sudah lama di Jakarta dan kita kerjasama,
dia bagian biaya dan mencarikan tempat untuk saya tinggal di Jakarta. Kami kerjasama. Saya bagian membuat lukisan kaligrafi dan menjualnya. Nanti hasil penjualan rencana dibagi dua. Tapi kebetulan kontrakan yang mau direncanakan untuk saya tinggal belum selesai pembangunannya. Maka sementara saya dititipkan tinggal di kontrakan teman. Di kontrakan teman itu, ada rumah panggung di belakang, dan sementara karena nganggur, saya puasa wakiyah selama seminggu. Setelah puasa saya mendapat order dari teman sekontrakan, dia sedang membangun majelisnya Kiai Cilik di Cipacung, Banten. Akhirnya saya sampai di Banten, membuat kaligrafi saat itu. Tapi saat itu saya bekerja tidak minta bayaran, alias ikhlas lillahi ta'ala. Suatu hari uang simpanan yang saya bawa sudah habis, dan ada tamu Kiai Cilik minta saya bekerja di rumahnya, membuatkan lukisan, karena dia punya rumah makan. Dan saya pun bekerja di rumah orang itu. Suatu hari dia mendekati saya yang sedang bekerja. Dia bercerita tidak punya saudara atau anak, dan dia ingin saya jadi anak atau adiknya. Saya hanya tersenyum saja. Dan dia mengajak saya ke belakang rumahnya yang luas. Di belakang rumah makannya yang luas, ada rumah tingkat dan juga di belakangnya ada tambak lele. Di atas tambak ada kandang ayam. Dia bilang rumah itu kalau saya mau untuk saya, nanti kalau ingin istri akan dicarikan. Padahal kami sebelumnya sama sekali tak saling kenal, dengan halus saya menolak pemberiannya. Itu terjadi di tahun 2000. Dan setelah itu kami berpisah. Baru bertemu lagi di tahun 2011 akhir, setelah saya pulang dari Saudi. Saat itu saya mendapat amanah dari Kiai Cilik untuk membangun majelisnya, dan kebetulan orang itu main ke tempat Kiai Cilik, dan kebetulan ketemu dengan saya, dia kaget dan langsung memeluk saya, menangis, karena sekian lama mencari saya tapi tak juga ketemu. Saya tanya, ada apa mencari saya? Beliau jawab, tanah rumah yang dulu pernah diberikan ke kamu, akan dijual, dan alhamdulillah laku 1,8 miliar, dan uangnya mau kuserahkan ke kamu. Lalu saya minta uangnya dipakai saja membangun pesantren, atau masjid. Lalu saya diajak ke rumah makannya yang baru, yang ada di daerah Serang. Selain itu, ada juga orang dari Cilegon, Banten, saat saya bekerja di tahun 2000 di tempatnya Kiai Cilik. Saat saya tidak punya uang, saya diajak beliau ke rumahnya di Cilegon. Beliau sendiri bekerja di Krakatau Steel. Saya diajak ke rumahnya. Awalnya saya diminta melukisi beberapa sekolah yang beliau kelola. Waktu istirahat beliau mengajak saya jalan-jalan, dan menunjukkan satu rumah. Awalnya beliau tanya, rumah itu bagus tidak? Dan ujung-ujungnya beliau mengatakan kalau rumah itu untuk saya, diberikan cuma-cuma. Dan kalau saya butuh modal kerja, saya akan diberi modal usaha. Dengan halus saya menolak pemberian itu, karena saat itu saya tidak membutuhkan tempat usaha atau rumah. Kalau saya ceritakan satu persatu rizki yang tidak disangka-sangka, maka amat banyak cerita yang saya akan tulis. Sampai saya menikah, ketika saya bekerja secara orang biasa pada umumnya, kebanyakan malah ditipu, dan tidak dibayar hasil kerjaan saya. Lalu saya kembali ke asal. Mengamalkan zikir wakiyah dan solawat. Sejak tahun 2000, saya sudah disuruh membangun majelis oleh Kiai Cilik, dan membawa jamaah ke Kiai Cilik, tapi saya tidak juga melaksanakan itu, sampai tahun 2011 baru saya laksanakan. Sekaligus saya mulai membangun majelis zikir. Sekitar tahun 2006 saya riadoh lagi puasa surat Al-Waqiah. Saat itu saya dibelikan rumah seharga 170-an juta, yang saya tinggali. Di tahun 2011,
saya membangun majelis, dan saat itu jamaah saya pertama kali tetangga saya, yang ngontrak di sebelah rumah saya, dia jualan jajanan pasar, di pinggir jalan raya. Hanya satu meja untuk tempat jajanannya, saya lihat setiap hari jajanannya dibuang untuk makanan ayam. Saya tanya kenapa jajanannya dibuang terus, dia jawab tidak laku. Basi, jadi dibuang. Lalu saya ajak dia ngaji dengan saya, baca surat Waqiah dan sholawat Nabi. Jamaah saya hanya dia saja, dia siang full kerja, bikin jajanan lalu dijual. Jadi malamnya otomatis tidur, dia ikut ngaji, kalau sudah baca bismillah. Ia langsung ngorok tidur, sampai zikir selesai. Waktu saya suruh dia menyediakan botol air mineral, ditaruh di depan saya ngaji, nanti setelah ngaji, besoknya dibawa ke tempat jualannya dan saya suruh diciprati jualannya dengan air itu. Istrinya tidak percaya, malah ngomong, untuk apa diciprati air? Malah basah semua. Suaminya jawab, biar laris. Istrinya jawab, bukan laris, malah pada basah semua. Tapi setelah diciprati air zikir, jualannya diborong orang semua. Suaminya bilang, nah itu kan diciprati air langsung diborong orang semua. Istrinya membantah, itu kebetulan. Besoknya diulang, suaminya ikut ngaji, bawa air di botol. Dan besoknya waktu jualan, jualannya diciprati air lagi, dan diborong orang lagi. Malah ada orang yang pesan jajanan sampai satu mobil angkot banyaknya. Akhirnya dia kewalahan menerima pesanan jajanan dan tidak sempat ngaji. Dan istrinya ikut ngaji, tapi keduanya sering tidak datang, karena banyaknya pesanan jajanan. Dan jajanannya masih dibikin sendiri secara manual. Dia mulai punya beberapa karyawan tapi tetap kewalahan, menerima pesanan dan tidak sempat ngaji, karena melayani membuat jajanan pesanan. Lalu saya panggil menghadap, saya ajari berdagang jajanan yang benar. Saya katakan, orang jualan itu yang diharapkan kan laba, bikin sendiri atau dibuatkan oleh orang lain, itu tidak penting. Membuat jajanan itu, bukan karena ingin terkenal, tapi yang penting dapat laba banyak. Sekarang begini, coba hubungi orang-orang yang membuat jajanan, minta mereka menitipkan jajanan buatan mereka, dari mereka berapa, dijual di atasnya, agar dapat laba. Jadi tidak direpotkan dengan membuat jajanan dan bisa tetap ikut ngaji. Jika ada pesanan tinggal telepon yang membuat, jadi tidak usah repot. Akhirnya saran saya dilaksanakan. Yang asalnya hanya jualan satu meja, jadi bertambah 6 meja, dan yang beli penuh. Saat itu tiap hari laba 2 juta. Karena mereka masih terikat riba. Dari sendal jepit, bantal, baju, motor, dan apa saja dari hasil kredit. Maka kusuruh, laba yang didapat digunakan untuk melunasi semua riba. Dan beberapa bulan sudah lunas semua, bahkan setengah tahun kemudian. Sudah membeli rumah baru, tidak ngontrak lagi, di rumah sebelah rumah saya. Malah sudah beli 2 motor dengan uang cash tidak kredit. Sementara makin laris dagangannya, dia sampai tidak kelihatan tertutup pembeli. Penjual-penjual lain pada bertanya, ini laris kayak gini, dukuninnya di mana? Biar kami ikut. Saya suruh saja, yang tanya untuk ikut ngaji surat Waqiah di majelis saya. Dan alhamdulillah majelis penuh dengan yang ikut ngaji. Dari semua pedagang kecil, dan semua saya suruh membawa apa yang dijualnya untuk makan yang ngaji agar dapat berkahnya. Akhirnya semua dagangannya laris semua. Saya sendiri, secara pekerjaan karena kalau bekerja selalu kena tipu. Maka tidak bekerja lagi dan hanya zikir Waqiah.
setiap hari selalu saya aktifkan. Saya lakukan lagi puasa, Riyadhah Surat Waqiah. Setelah dari Saudi saya diminta membawa jamaah zikir ke Banten. Waktu itu masih tinggal di Majelis Cilegon, Banten. Saya ikut membawa jamaah ke sana. Dan tahun 2011, pindah ke Cipacung lagi. Majelis sudah lama ditinggal, sudah rusak, genteng pada tidak ada. Saya diserahi untuk memperbaiki Majelis Cipacung, sampai jadi. Malah harus jadi, diberi tenggang sampai 24 hari. Saya pesan banyak tukang dan pembantu tukang. Dan setelah majelis jalan, saya diserahi untuk mengurusi makan jamaah zikir yang melakukan zikir. Sementara di majelis saya sudah tiap hari, ada yang ngaji. Dan tiap 1 bulan mengadakan zikir akbar. Kiai cilik sendiri mengadakan zikir di Jepara dan Kudus. Dan keduanya juga diminta saya yang mengurusi makannya jamaah yang zikir. Jadi waktu itu saya mulai mengurusi makan jamaah zikir di 5 tempat, padahal saya tidak mempunyai pendapatan dari mana-mana tempat. Tapi karena guru saya sudah memerintah, maka saya harus siap melaksanakan. Saat itu saya belum mendapatkan pendapatan dari internet, bahkan belum punya rekening bank. Ketika ada orang tanya rekening bank, saya malah bingung. Asalnya hanya menyandarkan kepada Allah saja, dan dapat rizki yang tidak disangka-sangka datangnya. Padahal setidaknya harus saya keluarkan 100 juta sebulan. Akhirnya saya mulai mendapatkan rizki dari internet, awal-awalnya sehari hanya 2 jutaan, jadi mepet untuk wirawiri mengurusi 5 pertemuan zikir torekoh. Lama-lama naik sehari 6 juta, akhirnya bisa kumpul-kumpul untuk beli mobil, untuk mengangkut jamaah. Makin meningkat per tahunnya, pendapatan dari internet, dari 6 juta naik ke 20 juta, sampai saya pindah ke Tuban, batas harian sudah sampai 22 juta. Sampai tahun 2018 sampai 60 juta, dan sampai saya pindah ke Cirebon pendapatan sudah sampai ke 180 juta, dan semua saya belanjakan di jalan Allah. Kalau saya beramal sampai uang serupiah pun tak tersisa di tangan saya. Bahkan ATM saya, sering saya kuras habis untuk beramal di jalan Allah. Itulah pengalaman saya. Pengalaman saya yang terakhir, ketika saya menjalankan safari zikir, saya diajak ketemuan oleh orang yang bisa mengambil harta gaib, wujud menjadi harta nyata. Setiap dia duduk di satu tempat yang ada harta terpendam, maka harta itu akan pindah semua ke rumahnya. Tapi dia tidak berani menggunakan harta itu. Sudah dia kumpulkan sebanyak 5 gedong emas lempengan dan berbagai perhiasan, termasuk semua mahkota dan prasasti semua kerajaan. Dia mencari pewaris harta itu semua. Dan akhirnya ujung pencariannya tertuju padaku, makanya dia ingin menyerahkan semua itu.